Ini dia nih, Omah Segoro. Tempatnya di Pantai Serang, Desa Serang. Apa sih sebenarnya konsep dari Pantai Serang sendiri sampai bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan? Katanya sih ada agenda khusus sepanjang tahun, tetapi apa agendanya di tahun 2019? Kita akan berbincang dengan lurah dari Desa Serang, namanya Pak Handoko Prawiro. Mau ikut vlog news, nge-vlog sambil nge-news? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, Handoko. Saya Dita. Ah, ini siapa nih? Ini oh bosnya. Boleh tahu nggak yang mana Pak Lurahnya? Ya. Oh Pak, Iya. Pak Handokonya ini. Iya, siap. Nah, kalau gitu kita bisa nggak Pak bincang-bincang lebih banyak lagi tentang Pantai Serang, karena nggak cuma saya nih yang tahu, Iya, tapi teman-teman semuanya juga pengen tahu. Katanya di Blitar itu ada sebuah pantai, Iya, Pantai iya. Serang, yang sudah mulai ada agenda 1 tahunan. Di Ya. bulan September ada festival jazz. Ya, Ada apa lagi Pak? festival jazz, ada festival layang, ada festival patung pasir, ada Serang Barong Festival, ada Larung Sesaji. Wah, banyak lah ya. Itu dari rangkaian jadi Serang Culture Festival. Kita Sudah ngobrol- keempat, ya, tahun ini sudah keempat. Ada 4. Tahun keempat. sudah. Tahun keempat. Tahun keempat. Berarti kita ngobrol-ngobrolnya langsung di pantai, gimana Pak? Oke, Biar siap. rasanya ombak-ombaknya kedengaran. Pak Handoko, ini sangat luar biasa. 2 tahun lalu saya pernah ke sini, Ya. tahun 2017 ya. 2007. Enggak, 2016. 2016 saya ke sini, Ya. tapi ini masih sepi. Ya. Kemudian saya ngelihat ada perubahan yang cukup besar, Ya. dan waktu itu ini kayaknya hutan-hutan masih ya Pak Masih, ya? ya, Kenapa masih. bisa konsep itu muncul, kemudian mendirikan seperti Omah Segoro dan juga rumah makan lainnya, bahkan juga ada camping-camping. Kenapa ada konsep seperti itu? Ya, karena perlu dikembangkan, nantinya bahwa ini pantai ini perlu kita kembangkan lebih luas untuk segmen dari wisatawan yang lebih luas juga. Artinya selain memang hanya datang berkunjung ke sini hanya mungkin 3-4 jam, ada yang pengen camping di Bahkan sini, menginap ya? menginap di rumahnya warga, atau yang pengen ngecamp di sini, nginap di sini, kita ada sediakan tenda seperti ini yang kita saksikan ini dari Pare. Mungkin hampir 2 tahun ini, artinya bahwa segmen wisatawan yang berkunjung ke Pantai Serang, salah satu yang mungkin hampir 30% rata-rata memang mereka pengen ada family gathering, sama-sama komunitas, kantor, kelembagaan yang lain, pengen camp di sini dengan merasakan nikmatnya malam di sini sampai pagi di sini. Ini saya tertarik dengan tadi Bapak katakan warga Pare itu Pare Sulawesi. Ini Pare Kediri. Oh, Pare Kediri. Pare Saya Kediri. pikir Pare Kediri mereka Iya. datang ke sini khusus Datang ke untuk sini. membangun tenda-tenda. Iya. Oke, kemudian di sini mereka bangun tenda, banyak yang antusias untuk menginap di dalam tenda. Iya, kalau ini modelnya pesan. Jadi disediakan oleh kita. Jadi di sini pesan tenda sekian, terus kita pasangkan. Mereka tinggal memasuki, terus nanti malam mereka gathering, family gathering sama-sama satu kelompok mereka di sini. Biasanya yang datang ke sini untuk camping itu dari komunitas mana aja, Pak? Ada yang sesuai dari yang dulu kemarin, yang terakhir dari NMAX. Jadi komunitas sepeda motor NMAX itu, Yamaha itu se-Jawa Timur kemarin. Terus yang hari ini juga ini Pramuka, pembina Pramuka Sekolah Islam Terpadu Jawa Timur, yang hari ini hampir 500 sampai 600 yang di sebelah 500 sana. apa nih, Pak? 500 peserta. 500 orang datang ke Pantai peserta. Serang? Iya, ini Wow. di sebelah sana. Di sebelahnya ada Nginepnya camping di ground. mana itu, Pak? Camping Camping juga ya? sama Sama seperti ya? ini. Oh, Iya, oke. agak lebih luas yang di sana. Baik, Memang kita dulu semak belukar kita bersihkan, terus akhirnya kita untuk camping ground, untuk istilahnya dari pengunjung wisata yang pengen camping di sini yang melebihi 100 orang sampai 500 orang bisa masuk di sana. Nah, ini konsep berikutnya adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti misalnya selain camping, apakah di sini juga ada hunian-hunian yang sudah mulai dibangun, Pak? Hunian untuk homestay, Iya, warga betul, homestay. itu sudah mulai ada. Penginapan sudah ada nggak, Pak? Yang Belum. nggak numpang warga? Masih menumpang warga rata-rata. Oh, masih menumpang. Berarti warga. kedepannya memang penginapan itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan, tapi kalau hemat kami untuk konsepnya memang homestay. Nantinya bahwa kita nanti akan revitalisasi rumah warga yang ada. Nantinya ini mungkin tahun ini akan kita mulai sosialisasikan
kita mungkin bisa kerjasama dengan CSR yang mungkin bisa merevitalisasi rumahnya warga untuk homestay atau untuk penginapan. Oke. Untuk tahun 2018 sendiri berapa sih jumlah pengunjung yang ada di Pantai Serang ini, Pak? Per September ini hampir 50.000. Peningkatan luar biasa. Jadi 2017 sampai kalau kita sesuai data kita yang 2017 dan 2018 per September ini aja hampir 50.000. 50.000. Hampir Ini 50.000. khusus 2018 dibandingkan 2018. dengan bulan yang sama tahun lalu? 100%. 100%. 100% gitu. Wow, 100% Ya. dari bulan yang sama Ya. tapi tahun yang berbeda. Ya. Berarti tahun depan manggil Insya lagi. Allah akan kita Amin. Saya dengan penasaran. pengembangan yang aja. Ya. Saya penasaran dengan visi Pak Lurah untuk memajukan Desa Serang, khususnya wisata yang ada di Pantai Serang. Gimana visinya itu dan kalender khusus di tahun 2019 kita langsung sana, Pak? Sudah ada, oke. Ya. Apanya di situ? Kalau festival Larong Sesaji itu festival pada saat Ya, apa? ya setiap suro. Jadi setiap suro ini kita punya tradisi namanya Larung Sesaji Satu Suro, yang itu dilaksanakan setiap tahun oleh kita, oleh warga Serang, dan itu setiap tahun akhirnya kita rangkai dalam satu rangkaian Serang Culture Festival. Itu menjadi satu rangkaian kegiatan Pas tanggal Serang Culture. satunya? Tanggal 1 Suro, Satu penanggalan Suro. Jawa. Jadi nanti Larong Sesaji itu ngapain aja, bawa Ada hasil gunungan, alam? jadi berbentuk gunungan yang itu kerucut itu, Berupa iya, makanan? berupa Hasil alam? makanan dan hasil bumi. Oh, nanti baru kemudian Baru ya dilarung ke pantai. ke pantai dan itu selalu ada ya? Ya, upacara. ada Apa setiap sih tahun. artinya, Pak, Larong Sesaji itu? Dari sejarah yang ada itu merupakan wujud syukur dari masyarakat Serang kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang dilimpahkan setiap tahun, berkah dari pertanian, dari hasil pertanian, hasil laut, itu wujud syukur dari masyarakat. Makanya setiap satu suro mengadakan syukuran atau istilahnya Larung Sesaji Satu Suro. Sesaji itu ada, itu baru satu agenda loh ya? Satu agenda. Agenda keduanya apa, Pak? agenda keduanya banyak, artinya bahwa setelah kita tahun 2015 setelah tahun 2015 menjak saya 1 tahun menjadi kepala desa, akhirnya embrio event ini sudah ada, artinya tadi Larung Sesaji tadi, akhirnya kita gabungkan, kita entertain, artinya entertain pariwisata, kita jadikan sebuah konsep. Jadi beberapa rangkaian kegiatan sebelum dan sesudah Larung itu ada kegiatan yang itu konsepnya kita namanya Serang Culture Festival. Serang Culture Festival itu di bulan apa, Pak? Di bulan September. September, Bulan Septemberan ya? Jadi pasti bebarengan dengan Larung Sesaji Satu Suro tadi. Oh, kalau Satu Suro kan waktunya kan berbeda ya, Berbeda. kalenderannya kan beda, kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Ya. Nah, artinya kalaupun ini kebetulan aja bersamaan Bersamaan, bulannya. hampir Tapi 3-4 kalau tahun agenda bersamaan. yang kita ingin tahu adalah di tahun, contoh deh di tahun 2019, Ya. itu agenda pasti untuk di Pantai Serang ini apa, Pak? Mulai dari awal di kalender Januari. 2019 yang jelas Agenda tahun yang jelas. baru, tahun baru tahun 2019. Terus di Februari kita ada juga, karena kita punya sejarah besar juga di sini, Apa, Pak? yaitu bahwa Sudan Kusupriyadi, pemimpin pemberontakan PETA waktu zaman Jepang, beliau ada di sini. Jadi tanggal 13 Februari kita biasanya adakan upacara peringatan PETA di sini. Dan dihadiri 13 oleh Februari biasanya Pak Bupati, Pak Bupati dan hadir. musbida dan masyarakat dan sejarawan budayawan kesini di sini. Tanggal 13 Februari itu rutin. Terus selanjutnya Serang Festival itu yang di September. bulan September itu memang
agenda rutin kita itu sama dengan yang tahun ini 2018 di September. Nanti di 2019 juga di bulan September. Bulan September. Ya. Oke. Berarti kalau di September yang tadi adalah yang jazz tadi ya? Ya, ada festival layang-layang, ada festival patung pasir, ada Serang Barong Festival. di Nah, ini Barong. yang menarik nih, masalah Ya. barong. Saya tuh dari kecil suka banget. Ya, Saya berasal dari Kalimantan, Ya. tetapi nggak pernah ngelihat budaya Jawa Timur. Ya. Hanya melihatnya ketika pendatang itu pasti mengadakan kegiatan itu. Ya. Entah itu reoknya, entah itu barongnya, entah itu jatilannya. Ya. Nah, 1000 barong. Barong. Wow, tadi saya lihat loh Pak. Ya. Bagaimana caranya Pak Handoko meningkatkan rasa percaya diri dan rasa bangga anak-anak milenial yang ada di Blitar? Ya, makanya akhirnya karena kita melihat hari ini di Blitar Raya dan sekitarnya atau Mataraman, kalau kita sebut Mataraman ini Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Malang, sebagian ini Mataraman ini memang lagi hit, artinya bahwa mulai yang generasi tua, muda sampai milenial ini hari ini lagi gandrung dengan barong, seni barong. Nah, akhirnya di tahun 2017 kemarin kita mengadakan pertama kali di sini. Ya, di sini ini Tahun berapa? kita Yang tahun pertama kali? 2017. 17, berarti tahun kedua baru ya? Tahun kedua, yang tahun kemarin ini 2017 dan pertama kali barong di pantai. Nah, Ya. biasanya Pak, Biasanya di lapangan Terbuka. ya terbuka. Kalau di Kediri udah ada kan, di Kediri Trenggalek itu di lapangan. Ini kita adakan di sepanjang pantai ini. Jadi mereka tampil di sini dengan deburan ombak yang ada di sini, yang membuat kita semakin semangat itu tidak hanya cowok, tidak hanya laki-laki, perempuan yang milenial mulai SMP, SMA ini banyak juga. pada ngikut. Padang ikut, punya barong sendiri-sendiri. Biasanya Iya. itu barong nyewa. Iya, ini punya barong sendiri-sendiri. Punya barong sendiri dan mau untuk nampil. mau untuk tampil. Berarti jumlah milenial yang ada di Kabupaten Blitar untuk ngikutin festival barong itu semakin lama Semakin meningkat. Kemarin yang tahun ini hampir 500, ini rata-rata hampir 80% generasi milenial. Wow, keren. Itu Iya. gimana sih Pak cara ningkatinnya melihat media sosial kah atau apa? Kan nggak mungkin lah ya Bapak Iya. ketok-ketok pintu Oh atau iya, artinya kita bangun koordinasi dengan beberapa paguyuban barong yang ada di Blitar, yang walaupun mungkin belum keseluruhan ya, tapi minimal hampir 90% sudah kita komunikasikan. Terus kita ajak bareng-bareng, yuk gimana untuk yang tahun kemarin sudah, tahun ini kita bangun lagi, artinya bahwa untuk Serang Barong Festival ini adalah milik kita kan, temanya kita Serang Barong Festival. Serang Barong Festival. Jadi ini barong yang ada di Pantai Serang. Pantai Serang Iya. itu konsep Iya. luar biasa Iya. banget ya Iya. Pak ya. Keren. Kita jalan-jalan lagi, yuk Pak. Pak, ini kan acara Serang Festival ya? Ya, Serang Culture Festival. Serang Culture Festival. Apakah ngena ya di masyarakat yang ada di Serang dan sekitarnya? Artinya Segmentasinya bahwa udah nyampe segmentasi kan kita beberapa Udah berapa kali? rangkaian kegiatan. Nantinya ada yang Tahun keberapa tahun? tahun keempat ini. Tahun keempat. Nantinya dari Serang Culture Festival ini ada beberapa rangkaian dan tentunya dengan pertimbangan beberapa segmen wisatawan, artinya segmen lokal, terus segmen menengah atas, segmen mungkin bisa sampai nasional. Itu target kita. Jadi makanya ada festival layang-layang yang itu lokal sampai regional sampai nasional. Terus ada festival barong ini lokal sampai mungkin regional. Terus ada yang mungkin yang baru satu-satunya dan belum ada di wilayah Blitar Raya dan sekitarnya itu jazz. Yes ya. Jazz pantai ini yang memang segmen khusus ini memang kita bikin segmen untuk intelektual, terus mungkin segmen perkotaan, Iya. segmen menengah atas yang ya Senang dengan musik-musik ya, jazz, musik-musik klasik jazz, dan lain klasik sebagainya ya. Oke. Dan bisa menikmati sunset di sini karena mulainya saat jam segini ini Segini, nanti kita udah sampai bisa ngeliat ya. ada sunsetnya nanti setengah 6 itu, jadi view ada musiknya musik jazz sambil menikmati sunset. Iya keren. Ini ngomong-ngomong tentang sunsetnya ini selalu ada di sini ya Pak, tinggal bergerak saja Ya, ya? ya nanti semakin jadi 6 bulan. Jadi 6 bulan di Awal. matahari di
6 bulan matahari di utaranya Khatulistiwa itu di gunung itu, jadi ke kanan. Mau ke kanan. Semakin ke utara dia. Tapi nanti kalau 6 bulan setelah ini, nantinya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ini sudah posisi Pas di tengah. pas di tengah situ. Berarti waktu-waktu Waktu musim penghujan. sangat tetap ya, Iya. sangat tepat itu adalah musim penghujan Musim itu ya. penghujan. Yang ber tadi sampai Februari. Iya. Oh, pas banget, Iya. keren. Tanpa di bulan itu pun kita juga udah bisa ngeliat Bisa, sunsetnya, keren bisa. banget. Oke, kalau orang tanya nih, kenapa sih saya harus ke Pantai Serang? Pak Handoko bisa jawab nggak? Satu, sunsetnya yang istimewa. Nantinya bahwa Pantai Serang ini satu-satunya pantai yang di deretan sepanjang Blitar Selatan dan sekitarnya yang menghadap ke barat. Jadi di saat istilahnya bulan-bulan musim penghujan, tepat sunset ini langsung tenggelam waktu di pantainya, di ombaknya, di antara ombak. Kemudian ada lagi Pak alasan berikutnya? Alasan berikutnya mungkin Kegiatan-kegiatan ya? kegiatan event Yang sudah event. pasti. Yang pasti yang kita sudah adakan ke 4 tahun. Oke. Ya, dan akan kita teruskan, kita kembangkan, dan juga akan kita terus tata wahana dan lain sebagainya, kita tata terus. Pak, bagaimana Bapak mengkonsep siapa tim-tim dari Pak Handoko? Katanya ada. Ya, Siapa Pak? ada tim kita, tim kreatif itu Pok Darwis, namanya Pok Darwis Dewa Serang, yang itu terdiri dari generasi-generasi milenial yang ada di sini. Bisa diundang yang Pak? kita koordinasikan. Bisa. Ada ya? Kita Ya, bisa Mas. ngobrol-ngobrol? Ya, Mas Rudi. Oke, kita panggil. Rudi, sini. Nah itu dia. Ini Ya. adalah tim yang membantu Ini- Pak Handoko yang ya, mengkonsep ya. ini salah satu Halo, tim namanya kreatif. siapa Mas? Rudi. Mas Rudi. Mas Rudi, Mas ya. Rudi ini tim kreatif. Ya, tim kreatif Untuk- dari Dewa Serang, Pok Darwis Dewa Serang. Darwis itu nama Pok apa? Darwis, kelompok sadar wisata. Oh, kira namanya Jadi Kelompok Pok sadar- Darwis kelompok sadar wisata Dewa Serang. Dewa, bukan Dewa. desa. Dewa ini desa wisata. Walah. Pok Darwis Dewa Dewa Serang. Serang. Jadi kelompok Sadar sadar wisata Desa Desa wisata wisata Serang. Serang. Walah mantep. Pokoknya Indonesia tuh kalau ada singkatan juara. Oke, tadi namanya Mas Rudi ya? Ya. Mas Rudi sendiri membantu Pak Handoko dalam segi apa sih? Ya dalam segi Konsep. pemasak konsep untuk membuat suatu konsep intinya kreativitas lah, Properti. properti di sini untuk yang sifatnya itu bisa untuk orang-orang pengunjung di sini itu bisa untuk selfie, bisa nantinya kalau ada acara di sini konsepnya seperti Event apa, di event-event Serang di sini Festival. bisa. Tim artnya lah ya, Iya, tim tim artnya kemudian mempersiapkan berbagai properti untuk kegiatan, Kegiatan. apapun kegiatannya. Iya. Berapa orang timnya untuk mempersiapkan segitu banyaknya kegiatan yang ada di Pantai Serang? Kemarin kami hanya 6 6 orang. iya. 6 orang. 7 7 orang. 7 orang untuk semua event Iya. itu. Semua event. 7 orang. Semuanya Semuanya generasi muda. generasi muda semua. Oh. Kan saya ngeliat tuh sering di media sosial itu ada flyernya, ada desain siapa orang-orang yang suka ngedesain, kemudian yang memberikan ide Pak Handoko. Kan nggak mungkin Ya, lah Pak Handoko ya. bisa berdiri sendiri gitu. Iya. Dengan 7 orang itu kah bagian desain-desainnya? Ada. Iya, ya. ada. Ada. Kalian ya? Ya, sekalian semuanya kami berenam itu ya kita bagi tugas lah, nanti ada yang di lapangan, kita ada yang bikin Di desain lapangan ada grafiknya, yang desain, ada desain. yang mengerjakan. Konsepnya seperti ini ada. Sebagai anak muda, Mas Rudi, perwakilan anak muda, apa sih tantangan ketika kita mau mempersiapkan waktu, meluangkan waktu untuk membangun pariwisata yang ada di daerah kita? Tantangannya ya yang pertama ya waktu itu sendiri, dan yang kedua ya menyadarkan dari teman-teman para pemuda ini untuk gimana ya kita itu berpikir ke depan supaya apa yang kita lakukan hari ini untuk kepentingan kita besok. Bersama. Ya, kita bersama kita besok. Kalau kita di sini itu kebanyakan kan namanya anak desa gitu kan, pola pikir mungkin yang perlu dirubah dari segi kita bekerja hari ini harus kita dapat honor hari ini. Nah, gitu kan. Kebanyakan kan kayak gitu. Dengan sedikit demi sedikit kita kumpulkan beberapa anak muda, kita kasih saran, masukan, kita kasih gambaran nantinya kalau kita mau bikin tempat kita itu enak dikunjungi orang, kita harus kayak gini, dan akhirnya
dari kita sering sharing ke beberapa teman-teman itu ada beberapa teman yang nyambung gitu, kita satu pikiran, satu tujuan untuk kedepannya kita lebih enak. Meningkatkan perekonomian. Iya, Baik. daripada anak muda habis lulus sekolah kita harus merantau dengan gaji sekian kan, lebih baik kita kalau bisa kita bisa hidup di desa kita sendiri. Dan dekat dengan keluarga. Iya, dekat dengan keluarga tentunya. Baik, terima Ya. kasih Mas Rudi. Sebagai penutup, saya mau tanya juga dengan Pak Handoko. Tadi kan Mas Rudi bilang bagaimana meningkatkan kecintaan terhadap desa sendiri, meningkatkan perekonomian. Ngomong-ngomong tentang perekonomian, bagaimana visi dari Pak Handoko? Masyarakat mulai datang, kemudian perekonomian warga sekitar pun bisa meningkat. Nah, itu tujuan akhirnya itu. Jadi dalam semua konsep kita untuk mengembangkan pariwisata, tujuan akhirnya itu peningkatan ekonomi masyarakat. Pasti itu tujuan terakhirnya itu. Jadi Masyarakat boleh ngapain aja? masalah dari bahwa setelah kita kembangkan pariwisata di Pantai Serang ini tentunya dampaknya masyarakat bisa berusaha di sini. Mulai yang dulu 4 tahun yang lalu masyarakat tidak berani untuk berdagang di sini. Hanya menani. Ya, petani hari ini hampir 100 orang yang berusaha di sini. 100 orang. 100 orang selama 4 tahun ini sudah 100 orang untuk berusaha di sini, mulai jajanan, kuliner, sampai istilahnya penyiapan jajanan lainnya, degan, ATV, ada yang nelayan akhirnya ikannya terjual di sini. Iya. Terus beberapa ikan asap, ikan bakar Iya, dan luar lain biasa. sebagainya. Pak, ngomong-ngomong bisa dipanggil nggak Pak? Tuh? Ya bisa. Iya. Ayo kita lihat ya, ini ada yang ini. Ini adalah salah satu contoh nih. Mungkin gara-gara sindrom 1000 barong, jadi anak-anak muda mau juga ke sini. Halo. Ini barang. Iya. Aku mau lihat dong. Mas, Ada siapa dari Dari mana? Dari sana. Dari sana mana? Dari Serang. Oh, dari Emang di? Serang. Dari Kamu di? kemarin ikut nggak festival barong? Iya. Dari Enggak Serang. ikut. Kenapa? Masa? Ndak ero toh, nanti omahmu. Loh, nyapa orang melo? Gue ikut. Oh, grupe melo. Oh, grupnya ikut. Sampean rong di barongan liyane. Oh, rong di. Saiki barongane anyar iki. Iki nek sapa iki? Oh, nek sapa? Nyewa. Orang Binaun Oh, Berapa Bina. kamu nyewa satu? 100 100 berapa? 100.000? 100.000 satu ini. Kamu nyewa sendiri. Untuk apa? Karnaval. Oh, karena Oh, karnaval iki mau. Ya. Wah, ini berarti bisa jadi ini, Pak. Jadi apa namanya? Ya. Jadi Madep. bayangin Ya. kalau di sini di Pantai Ayo, Serang ayo, ada ayo. ini. Gimana kamu bisa pakai ya? Ya. Pakai dulu, coba. Kita lihat ya dia pakai ya. Namanya siapa? Selo. Celo. Selo, weh. Celo mau pakai ini Selo dia bener nih. loh jenenge. Festival. Kamu juga pakai dong. Kamu siapa? Egi. Egi Egi, dan Egi. Selo ini adalah anak-anak muda yang ada di Kecamatan Panggung Rejo. Kemudian dia datang ke sini habis dari festival. Bayangin, jauh banget saya tadi ngeliat festivalnya dan mau datang ke sini. Ini adalah cerminan bahwa anak-anak muda yang ada di Pantai Serang juga nggak malu pakai budayanya di Pantai Serang. Barong ya Pak ya? Barong. Kayak gini 1000 orang di sini Pak 1000 ya? orang di sini, Mas. Baik, terima kasih. Gayaannya kayak apa? Kalau Gaya, ininya, ayo. gayaannya Gaya, kepalanya gimana? narinya. Narinya. Yuk. Coba, oke. Ayo kamu, masuk. Terima kasih Pak Handoko, Oke, terima kasih bisa, sudah terima bersama kasih. dengan vlog news, Ya, vlog sambil ya, news. makasih. Semoga Makasih. kita doakan Pantai Serang ini Amin, menjadi amin. pantai yang pantai tujuan masyarakat wisatawan nggak cuma lokal tapi juga mancanegara. Amin, Di amin, mana di amin. sini juga bertaburan 1000 barong. Amin. Nggak cuma 1000 barong tapi juga ada festival-festivalannya seperti festival jazz. Kemudian juga kalau di depan tahunan itu adalah agenda ketika 17-an itu festival budaya dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya, bahkan sampai September masih ada Agustusan juga. Saya Dita Faisal, Andi Kuswoyo dan Pak Handoko dan juga Mas Rudi. Vlog News, vlog sambil news. Ayo Pak. Yuk.